Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada acara laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintahan bagi P3K Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surakarta tahun 2024, unit SMP Negeri 1 Surakarta. Yang pertama adalah pembukaan. Untuk membuka pada acara pada pagi hari ini, kami persilahkan untuk berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dengan dalam hati. Acara selanjutnya adalah ucapan terima kasih kepada para hadirin yang sudah hadir di sini, terutama Ibu Sri Mulyanti SPD MPD selaku Kepala SMP Negeri 1 Surakarta dan juga Bapak Ibu Guru dan karyawan anggota seminar hasil orientasi P3K. Acara selanjutnya adalah acara inti, yaitu pemaparan laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surakarta tahun 2024 oleh Bapak Udi Pamarso SPD dengan mengusung judul yaitu Ji Mantra Jumat Siji Permainan Tradisional sebagai upaya meningkatkan keterampilan permainan tradisional dan melestarikan budaya pada mata pelajaran Penjaskes kelas 7 di SMP Negeri 1 Surakarta. Berikut laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surakarta unit SMP Negeri 1 Surakarta oleh Bapak Udi Pamarso SPD. Kepada Bapak Udi Pamarso SPD kami persilakan. Baik, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Kami ucapkan terima kasih pula pada yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 1 Surakarta, Ibu Sri Mulyanti SPD MPD, sekaligus mentor bagi P3K yang melakukan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surakarta. Hari ini tanggal 14 Oktober 2024, saya Widi Balangsung akan melakukan presentasi untuk pengenalan nilai dan etika bagi instansi pemerintah bagi P3K Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surakarta. Ya, kemudian seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surakarta. Pada kali ini saya akan memaparkan untuk inovasi saya Ji Mantra Jumat Siji Permainan Tradisional sebagai upaya meningkatkan keterampilan permainan tradisional dalam melestarikan budaya pada mata pelajaran Penjaskes kelas 7 di SMP Negeri 1 Surakarta, Kota Surakarta. Sebelum kita memaparkan, kita lihat visi dan misi pemerintah Kota Surakarta. Visi pertama, mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Misi atau meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan. 2. Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. 3. Mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung kemajuan budaya dan pariwisata berkelanjutan. 4. Meningkatkan kualitas dan daya saing dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih dan kolaboratif berdasarkan semangat gotong royong dan kebinekaan. Kemudian yang keenam, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Yang ketujuh, mewujudkan daerah yang kondusif dan kemakmuran dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Yang poin yang keempat ini saya ambil untuk inovasi saya untuk yang berkaitan dengan meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni dan budaya. Yang terakhir dengan budaya ini. Kemudian untuk visi-misi SMP Negeri 1 Kota Surakarta yang mewujudkan generasi unggul, inovatif, tangguh, berlandaskan iman dan takwa serta berbudaya lingkungan.
ini selalu kami hafalkan dan kami tanamkan dalam hati tentang visi setiap Ibu Wadianti pada waktu upacara selalu mengingatkan kita untuk agar tertanam di dalam hati dan sekaligus untuk melakukannya. Nah, kemudian yang berkaitan dengan misi, yang pertama menghasilkan profil pelajar Pancasila yang beriman dan bertakwa serta unggul di bidang akademik dan non akademik di tingkat internasional. Yang kedua, mewujudkan pembelajaran yang ramah, menarik dan menyenangkan sehingga mampu memfasilitasi pelajar sesuai bakat dan minatnya agar dapat berkompetisi positif. Kemudian yang ketiga, meningkatkan mutu manajemen sistem pendidikan yang adaptif dan berkarakter untuk menghasilkan profil pelajar Pancasila. Yang keempat, mewujudkan lingkungan sekolah sebagai tempat perkembangan intelektual, sosial, emosional, keterampilan dan pengembangan budaya lokal yang dalam pembinaan kita. Yang kelima, melibatkan partisipasi aktif orang tua, masyarakat, stakeholder untuk mengembangkan kreativitas pelajar. Yang kelima, menanamkan sikap dan kebiasaan hidup sehat serta cinta terhadap lingkungan. Yang ketujuh, mewujudkan kesadaran peserta didik dalam bidang pendidikan. Yang berwarna putih ini, yang poin 2, kemudian poin 4, 5, dan 6 ini berkaitan dengan inovasi saya tentang budaya dan olahraga. Nah, untuk selanjutnya kita langsung mengidentifikasi isu. Yang pertama, belum optimalnya melestarikan budaya kearifan lokal permainan tradisional. Nah, pada saat ini perkembangan teknologi sangat pesat dan anak-anak berkaitan dengan gadget tentunya merupakan olahraga yang kita lestarikan dalam dari dulu ya, dari nenek moyang kita, orang tua kita, kemudian kita yang harusnya meneruskan. Kalau bukan kita siapa lagi? Oke. Yang kedua, mengurangi dampak negatif penggunaan gadget HP atau oleh peserta didik. Ya, sekarang kita kebiasaan budaya menuntut. Budaya menuntut kalau dalam zaman dahulu itu kita menyapa orang tua dengan menuntut. Akan tetapi sekarang perbedaannya dengan sekarang, menuntut main HP. Ya, itu budaya menuntutnya lain. Tapi kita harus lestarikan yang budaya nenek moyang kita dengan sopan santun, senyum sapa salam ya pada waktu pagi hari weekend pagi hari yang seringkali kita lakukan. Nah, untuk isu yang diangkat, kurangnya peserta didik dalam mengenal dan mempraktikkan permainan tradisional dan melestarikan budaya kearifan lokal. Kemudian gagasan yang diangkat atau judul laporan orientasi ini di mantra Jumat Siji permainan tradisional sebagai upaya meningkatkan keterampilan permainan tradisional dalam melestarikan budaya pada mata pelajaran menjadi kelas 7 di SMP Negeri 1 Kota Surakarta. Nah, untuk rencana kerja dan hasil kerja, kemudian rencana kegiatan, yang pertama tahun pertama guru mencari tahu tentang budaya kearifan lokal permainan tradisional lewat teman sejawat. Kita wawancara dengan teman sejawat, kemudian juga lewat media internet. Yang kedua, mempelajari aplikasi secara mandiri. Dalam arti kita mencari tahu sendiri dan tahu informasi yang terkait dengan permainan tradisional itu apa, apakah ada. Kemudian outputnya atau hasilnya adanya informasi tentang cara mempraktikkan permainan tradisional yang dapat dipelajari. Kemudian pemahaman tentang permainan tradisional. Nah, anak-anak sekarang kan jarang sekali mainnya kayak itu gimana tuh Pak, bahkan tidak tahu. Mereka pun tidak. Pak Wahidi di sini kemarin juga mempraktikkan untuk main ekran ya, kita simulasi main ekran bisa. Dan saya harap juga anak cucu kita nantinya juga masih menguri-uri melestarikan kebudayaan yang nenek moyang kita yang diluhurkan, kemudian kita turun temurun untuk mewariskannya.
Next. Yang kedua, guru dan peserta didik membuat media informasi tentang cara permainan tradisional. Untuk tahapan kegiatannya, guru dan peserta didik membuat media informasi tutorial permainan tradisional melalui flipbook dan video YouTube. Kemudian guru dan peserta didik membuat tutorial dan mengunggah media informasi menggunakan visualisasi berupa video. Dan ada yang juga kemudian untuk output atau hasilnya tersedianya informasi tentang cara permainan tradisional oleh peserta didik dalam bentuk video YouTube. Yang kedua, tersedianya video tutorial permainan tradisional. Yang ketiga, terunggahnya video tutorial di media sosial sebagai bentuk sosialisasi digital. Untuk tahun ketiga, guru melakukan sosialisasi penerapan Jumat siji permainan tradisional. Jumat siji di sini Jumat pertama, Jumat minggu pertama kepada peserta didik di SMP 1 Surakarta. Kemudian melalui perencanaan kegiatan, kemudian diskusi dengan teman sejawat, kemudian diskusi dengan ibu kepala sekolah, kemudian menentukan tanggal sosialisasinya, menyiapkan peralatannya, melakukan sosialisasi, membagikan pamflet atau flipbook atau link YouTube tentang tutorial. Kemudian untuk saran dan masukan, tanggal pelaksanaan, kemudian peralatan, pemahaman peserta didik tentang permainan tradisional. Dan peserta didik memiliki pamflet, flipbook, link video YouTube yang dapat dipelajari secara mandiri. Yang tahun keempat, guru melakukan pendampingan terhadap peserta didik yang kesulitan mempraktikkan permainan tradisional. Ya. Kemudian untuk tahapan kegiatannya, guru melayani kesulitan peserta didik dalam mempraktikkan permainan tradisional. Untuk output atau hasilnya, peserta didik mendapatkan solusi atas kesulitan yang dialami sehingga dapat mempraktikkan permainan tradisional dengan maksimal. Jadi kita mendidik anak tidak langsung bisa. Tapi kita mendidik anak biar anak itu bisa belajar secara mandiri dulu. Ya, itu suatu kepuasan di dalam menemukan pembelajarannya. Dan yang sudah mana dia temukan sendiri pastinya akan teringat terus. Nah, kita sebagai guru menuntut seperti filosofi diajar Dewan Karo menuntun ada dengan sosok tulodo dan cuma mengkasar tutori yang kita menuntut di belakang dan mendorong kegiatan anak-anak yang baik yang positif untuk masa depan mereka. Kemudian yang tahun kelima, guru dan peserta didik melakukan refleksi dan evaluasi kegiatan. Nah, ini sangat penting. Tahapan kegiatan ini sangat penting. Guru dan peserta didik melakukan refleksi dan mengisi instrumen evaluasi pelaksanaan kegiatan Cimatra dan guru melaporkan hasil evaluasi kepada ibu kepala sekolah. Kemudian output atau hasilnya tersedia instrumen evaluasi kepuasan, kemudian masukan dan saran dari pimpinan. Nah, selain instrumen, kita harap juga pendapat dari anak-anak secara langsung. Kita mendokumentasikan melalui video refleksi apa sih permainan yang kalian lakukan, dampak terhadap diri anak-anak apa sih? Ya, itu anak-anak mengungkapkan rasa mereka dalam belajar olahraga tradisional, permainan tradisional. Ya, di dalam belajar sendiri ada materi permainan tradisional dan itu kita ajarkan dan hasilnya di Cimatra, di Jumat siji permainan tradisional kita ulang lagi, kita ulas biar teringat dan kita lestarikan budaya yang ada di permainan tradisional tersebut. Selain permainan untuk keterampilannya, kita juga mengambil sisi positif dari setiap permainan. Ya, seperti hanya gobak sodor itu melatih kolaborasi, kemudian untuk dakon melalui biji-bijian kita bisa tentang etika dan kejujuran mereka, kita bangun karakter mereka melalui budaya dan
menghasilkan anak-anak yang generasi emas ya, yang kita dambakan. Kemudian rencana kerja menengah. Tahun 1, guru dan peserta didik melakukan kegiatan Jumat Sehat permainan tradisional dengan bahasa pengantar menggunakan bahasa Jawa. Dan untuk akhirnya guru dan peserta didik melakukan kegiatan rutin di hari Jumat minggu pertama dengan kegiatan Jumat Sehat dengan nama Jimantra, Jumat Suci permainan tradisional. Untuk tahun kedua, guru dan peserta didik melakukan kegiatan pembuatan alat-alat permainan tradisional oleh peserta didik, dan dalam hal ini anak-anak membuat permainan sendiri dan kita bantu apabila ada kesulitan, dan menghasilkan meningkatnya minat melestarikan budaya kearifan lokal permainan tradisional oleh peserta didik. Kemudian tahun ketiga, guru dan peserta didik melakukan kegiatan pembuatan video tentang permainan tradisional dengan bahasa Jawa, dan setelah itu bahasa Indonesia tentunya, biar nanti yang lain daerah bisa, oh ini artinya seperti ini. Kemudian meningkatnya minat melestarikan budaya kearifan lokal permainan tradisional oleh peserta didik. Untuk tahun keempat, nah, perencanaan pengembangan kegiatan dengan kolaborasi guru bahasa Jawa dan seni budaya. Nah, ini kan mulai kita mengembangkan untuk kolaborasi dengan bahasa Jawa dan seni budaya dalam membuat inovasi baru untuk meningkatkan minat dalam melestarikan budaya kearifan lokal. Karena dengan bahasa pengantar bahasa Jawa, otomatis guru juga kurang begitu menguasai dan membutuhkan bantuan orang lain dan guru yang lain. Kemudian untuk hasilnya meningkatnya minat melestarikan budaya kearifan lokal permainan tradisional oleh peserta didik. Untuk tahun yang kelima, guru melakukan perencanaan pengembangan budaya kearifan lokal untuk mempertahankan minat permainan tradisional oleh peserta didik. Tersedianya peralatan permainan tradisional yang menarik dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, untuk kesimpulannya, dari hasil laporan orientasi di atas dapat disimpulkan bahwa perlunya sosialisasi secara berkala dan untuk menjaga eksistensi kegiatan dan bermanfaatan oleh peserta didik dan warga sekolah. Hal ini menjadi tantangan bagi saya sebagai ASN 3K dalam menjalani tugas di unit kerja di SMP Negeri 1 Surakarta. Kemudian caranya sebagai ASN 3K diharapkan dapat menjalankan tugas dengan baik sesuai dengan tugas fungsi masing-masing. Pelajaran serta arahan yang didapatkan selama masa orientasi menjadi upaya untuk meningkatkan etos kerja supaya mendapatkan hasil yang optimal dan tercapainya tujuan pendidikan sesuai dengan visi dan misi pemerintah Kota Surakarta. Itu tadi pemaparan saya, dan ini ada sedikit video YouTube yang untuk simulasi permainan, tetapi kita tidak bisa, mungkin tidak ditampilkan di sini, mungkin kita langsung klik di situ bisa ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu telah mengganggu waktunya, melakukan kegiatannya, aktivitasnya. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah, Bu Sri Mulyani, SPD MPD, yang telah membesarkan kami selama kegiatan orientasi pada hari ini. Terima kasih. Selanjutnya kami akan buka sesi tanya jawab. Kepada Bapak Widi Pangaso dipersilahkan untuk duduk dulu, kita menunggu sesi tanya jawabnya. Kita buka sesi pertanyaan yang pertama, bisa dimulai dari siapa? Monggo, Bapak Ibu guru yang ingin bertanya. Oh, sudah bagus ya, berarti memang sudah jelas, sudah sangat jelas. Mungkin ada masukan dan saran dari Ibu Sri Mulyani selaku kepala sekolah. Terima kasih Bu Moderator. Berikan prosedur untuk Pak Widi, dan luar biasa pemaparannya, saya cukup jelas yang bisa dipahami dari awal sampai akhir, bukan sampai tidak ada yang bertanya. Luar biasa. Tapi kalau boleh saya menggarisbawahi
saja inovasi yang disampaikan memang sudah terprogram dengan sangat baik. Harapan saya ya sama seperti yang saya sampaikan kepada Bu Ari, kalau sekiranya nanti direncanakan setahun tapi kok 3 bulan sudah bisa atau setengah tahun sudah bisa, ya yang tahun kedua segera direalisasi sehingga efektivitas waktunya bisa dimaksimalkan. Yang tidak kalah penting adalah niatan untuk terus berkolaborasi ya. Jadi sama seperti yang saya sampaikan di awal bahwa satu tim di MGMP, kalau istilahnya sekarang kan komunitas belajar ya. Jadi komunitas belajar itu satu mata pelajaran dulu di MGMP, mata pelajaran berbasis ya sekarang apa istilahnya ya. Nah baru nanti PJOK baru nanti ke Bapak Ibu guru mata pelajaran yang lain, karena siapa mata pelajaran apapun bisa masuk. Kalau dengan permainan itu pasti akan menyenangkan, sehingga karakter yang dibangun, kemudian pembelajarannya itu mudah. Nah, tapi kalau semuanya tidak ada inovasinya ya anak-anak pasti akan bosan. Yang mantan anak aja sudah bosan. Terus untuk berinovasi, semua yang sudah seminar hasil laporan sampai hari ini di SMP 1 Kota Surakarta semuanya sangat luar biasa. Saya titip pesan, tetap kolaborasi antar teman-teman P3K ini juga terus ditingkatkan, sehingga meskipun berbeda laporannya tetapi tetap bersinergi, sehingga siapa tahu nanti menjadi sebuah inovasi baru dengan tadi kolaborasi beberapa inovasi tadi. Terus semangat berproses, tidak bergampang puas, kemudian terus berbagi, karena ketika dibagi tidak akan habis, akan justru akan semakin berkembang dengan luar biasa. Terima kasih untuk semuanya, ada guru-guru yang sudah bersamai dari teman-teman P3K. Nanti saya berharap setelah semuanya selesai bisa kumpul menjadi satu, kita kolaborasikan inovasi itu. Sehingga itu sekalian kampus untuk anak Pak Widi dan Pak Widi. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, itu tadi adalah hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K Dinas Pendidikan Unit Kerja SMP Negeri 1 Surakarta, Pemerintah Kota Surakarta. Pada pemaparan pagi hari ini oleh Bapak Willy Bamarso dapat kita simpulkan, yaitu penerapan permainan tradisional di dalam pembelajaran yang dialokasikan pada Jumat minggu pertama di setiap bulannya sebagai langkah untuk meningkatkan keterampilan permainan tradisional dalam melestarikan budaya pada mata pelajaran Sarkes kelas 7 di SMP Negeri 1 Kota Surakarta. Berikut tadi hasil pemaparan Bapak Willy Bamarso dan sekaligus sebagai acara yang terakhir, yaitu penutup, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Sri Wuryanti SPD MPD selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Surakarta yang sudah turut hadir, dan juga Bapak Ibu guru serta karyawan SMP Negeri 1 Kota Surakarta. Saya ucapkan terima kasih yang banyak. Semoga kita dapat dipertemukan di lain waktu. Wassalamualaikum